Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang peramalan anggaran atau budget forecast. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, saya sendiri Anggun Satri Aldani, NIM 2019-017088, dan teman saya Eva Yulianti, NIM 2019-017106. Pengertian peramalan anggaran. Dalam bisnis, peramalan merupakan dasar bagi kemampuan perencanaan, produksi dan persediaan, pemakaian tenaga kerja, penjualan dan pangsa pasar, pembiayaan dan penganggaran, riset dan pengembangan, serta strategi manajemen puncak. Peramalan penjualan merupakan aspek yang sangat penting dalam berbagai aktivitas manajemen keuangan, yang meliputi penyusunan anggaran, perencanaan laba, analisis belanja barang modal, serta analisis tentang akuisisi dan merger. Peramalan diperlukan untuk kegiatan pemasaran, produksi pembelian, pemakaian tenaga kerja, dan perencanaan keuangan. Di samping itu, manajemen puncak memerlukan peramalan untuk merencanakan serta melaksanakan tujuan strategis jangka panjang dan merencanakan belanja barang modal. Secara lebih tegas lagi, manajemen pemasaran menggunakan peramalan penjualan guna menentukan alokasi tenaga penjualan yang optimal, menentukan target penjualan, serta merencanakan promosi dan iklan. Pangsa pasar, harga-harga, dan kecenderungan pengembangan produk baru juga diperhatikan. Para perencana produk memerlukan peramalan dalam rangka yang pertama menyusun jadwal kegiatan produksi, yang kedua memesan bahan baku, yang ketiga menentukan jumlah persediaan barang, dan yang terakhir merencanakan pengapalan. Yang selanjutnya adalah metode peramalan. Peramalan berdasarkan jangka waktu, dibagi menjadi 3, yaitu peramalan jangka pendek, menengah, dan panjang. Peramalan jangka pendek yaitu kurang 1 tahun, umumnya 3 bulan, dan digunakan untuk rencana pembelian, penjadwalan kerja, jumlah TK, dan tingkat produksi. Untuk peramalan jangka menengah, 3 bulan hingga 3 tahun, dan digunakan untuk perencanaan penjualan, perencanaan dan penganggaran produksi, dan penganalisis berbagai rencana operasi. Sedangkan pengamalan jangka panjang, 3 tahun atau lebih, digunakan untuk perencanaan produk baru, penganggaran modal, lokasi fasilitas atau ekspansi, dan penelitian serta pengembangan. Perencanaan berdasarkan rencana operasi dibagi menjadi 3, yaitu peramalan ekonomi, teknologi, dan permintaan. Ramalan ekonomi membahas siklus bisnis dengan prediksi tingkat indikasi dan indikator perencanaan lainnya. Ramalan teknologi berkaitan dengan tingkat kemajuan teknologi dan produk baru. Sedangkan ramalan permintaan berkaitan dengan proyeksi permintaan terhadap produk perusahaan. Ramalan ini disebut juga ramalan penjualan yang mengarahkan produksi, kapasitas, dan sistem penjualan perusahaan. Perencanaan berdasarkan metode atau pendekatan dibagi menjadi 2, yaitu peramalan kuantitatif dan kualitatif. Peramalan kuantitatif menggunakan berbagai model matematis atau metode statistik dan data historis dan atau variabel-variabel kausal untuk meramalkan permintaan. Sedangkan peramalan kualitatif menggunakan intuisi, pengalaman pribadi, dan berdasarkan pendapat dari yang melakukan peramalan. Ada banyak metode peramalan yang dapat dipilih oleh perusahaan. Pada dasarnya ada 2 pendekatan dalam peramalan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, pendekatan kualitatif. Peramalan yang didasarkan atas pertimbangan dan opini. Pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk merumuskan peramalan jangka pendek dan dapat juga melengkapi proyeksi yang didasarkan pada pengguna metode kuantitatif manapun. 4 metode peramalan kualitatif yang banyak dikenal adalah pendapat manajer, metode Delphi, jejak pendapat di kalangan tenaga penjual, dan survei pelanggan. Yang pertama, pendapat manajer. Pandangan subjektif dari para manajer atau pakar di bidang penjualan, produksi, keuangan dan pembelian, dan administrasi di rata-rata untuk menghasilkan peramalan tentang penjualan di masa depan.
Biasanya metode ini digunakan bersama-sama dengan metode kuantitatif, seperti metode ekstrapolasi kecenderungan. Kemudian yang kedua, metode Delphi. Ini merupakan metode kelompok di mana masing-masing anggota dalam kelompok pakar ditanya tentang persepsi mereka atas peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Para pakar tersebut tidak ditemui sebagai sebuah kelompok, guna mengurangi kemungkinan terjadinya kesamaan pandangan karena adanya faktor seseorang yang dominan. Yang ketiga, jejak pendapat di kalangan tenaga penjual. Peramalan yang didasarkan atas jejak pendapat di kalangan tenaga penjual rata-rata dapat digunakan untuk meramalkan situasi di masa depan. Dan yang terakhir, survei di kalangan pelanggan. Beberapa perusahaan melakukan survei pasar mereka sendiri yang berkaitan dengan pembelian oleh pelanggan tertentu. Survei ini mungkin terdiri dari kontak melalui telepon, wawancara langsung secara pribadi, ataupun mengajukan kuesioner sebagai sarana untuk mendapatkan data. Hasil-hasil survei biasanya dianalisis menggunakan perangkat statistik. Yang kedua yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan peramalan berdasarkan data historis dan peramalan mengenai hubungan sebab akibat. Pemilihan metode peramalan. Agar tidak memilih metode peramalan secara sembarangan, para pengambil keputusan harus menentukan metode mana yang tepat untuk digunakan. Sebagian metode peramalan tergolong sangat sederhana dan agak murah untuk dibuat dan digunakan. Sementara sebagian lainnya sangatlah rumit, memerlukan banyak sekali waktu untuk membuatnya dan bisa jadi juga sangat mahal. Sebagian lagi sangat cocok digunakan untuk keperluan proyeksi jangka pendek. Sedangkan yang lainnya lebih tepat bila digunakan untuk peramalan jangka menengah atau jangka panjang. Metode-metode mana yang akan dipilih tergantung pada kriteria berikut. Yang pertama, berapakah biaya yang diperlukan untuk membuat modal peramalan tersebut dibandingkan dengan manfaat yang mungkin diperoleh. Pilihannya ditentukan oleh pertimbangan biaya manfaat. Yang kedua, seberapa rumitkah hubungan korelasi yang diramalkan. Yang ketiga, apakah peramalan itu untuk keperluan jangka pendek atau jangka panjang. Yang keempat, seberapa besar tingkat ketepatan yang diinginkan. Yang kelima, apakah ada tingkat toleransi minimum terhadap kesalahan. Dan yang terakhir, berapa banyak data yang tersedia. Data yang diperlukan oleh masing-masing metode peramalan sangatlah beragam. Hubungan peramalan dengan rencana. Peramalan bukan merupakan rencana. Peramalan adalah tentang apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, sedangkan rencana merupakan penentuan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Peramalan penjualan menjadi suatu alat yang dapat mempengaruhi manajer dalam membuat perencanaan penjualan. Dalam rencana penjualan, perusahaan memasukkan keputusan manajemen berdasarkan hasil ramalan, masukan lain, dan kebijakan manajemen tentang hal-hal yang berkaitan. Contohnya seperti volume penjualan, harga usaha penjualan, dan biaya-biaya. Pengaruh kebenaran asumsi. Asumsi mempunyai pengaruh terhadap ketepatan peramalan yang dibuat. Jika asumsi yang dibuat tepat atau mendekati kenyataan, maka forecast yang dihasilkan juga akan mendekati kebenaran. Sebaliknya, jika asumsinya tidak tepat, akan menyebabkan forecast yang dihasilkan akan mengalami penyimpangan. Untuk selanjutnya yaitu Critical Review Journal yang berjudul Fiscal Rules and Budget Forecast Error of Italian Municipalities, atau Aturan Fiskal dan Kesalahan Perkiraan Anggaran di Kota Italia. Penulisnya Matteo Pisicchio dan Raffaella Santolini. Penerbitnya Departamento di Scienze Economiche e Sociali. Latar belakangnya, kami mempelajari dampak fakta stabilitas domestik pada kesalahan perkiraan anggaran kota madya Italia. Identifikasi efek kausal mengeksploitasi eksperimen kuasi alami yang dihasilkan oleh penghapusan pada tahun 2001 dari pembatasan fiskal pada keputusan anggaran untuk kota madya dengan kurang dari 5.000 penduduk dan oleh pembatasan anggaran
yang lebih ketat dan hukuman berat bagi yang tidak patuh pada tahun 2002. Kami menemukan bahwa relaksasi fiskal peraturan memiliki dampak yang cukup besar pada kesalahan perkiraan anggaran, terutama pada tahun 2002. Kesalahan perkiraan pendapatan atau pengeluaran untuk kota di bawah 5.000 penduduk memang menjadi 26% atau 22% lebih besar daripada di masa lalu. Manfaat penelitian. Yang pertama, kami menjelaskan lebih lanjut tentang hubungan antara aturan fiskal daerah dan perilaku anggaran pemerintah daerah dengan berfokus pada dampaknya terhadap anggaran kurasi perkiraan dimensi anggaran yang Granby diabaikan. Memang sangat penting bagaimana dan sejauh mana DSP mempengaruhi peramalan anggaran kota karena kesalahan peramalan yang berulang dalam variabel fiskal pemerintah daerah dapat menggagalkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengkonsolidasikan keuangan publik nasional dan memperburuk kesejahteraan daerah. Yang kedua, kami memberikan perkiraan yang kuat tentang efek kausal pada kesalahan perkiraan anggaran dengan memanfaatkan eksperimen kuasi alami yang dihasilkan oleh pengecualian pada tahun 2001 dari DSP Kotamadya di bawah 5.000 penduduk, mengikuti strategi identifikasi di Granby, pembatasan anggaran yang lebih ketat dan hukuman berat bagi yang tidak patuh pada tahun 2002. Kemudian yang ketiga, kami mempelajari apakah efeknya heterogen di seluruh kota dengan karakteristik yang berbeda, untuk lebih memperkaya skenario dan berspekulasi tentang mekanisme di balik perubahan perilaku perakiraan anggaran di administrator lokal. Metode penelitian. Sumber data utama kami adalah database keuangan publik lokal yang direalisasi oleh Departemen Teritorial dan Urusan Dalam Negeri Italia. Sumber data sekunder masih di tingkat Kotamadya adalah sensus 1991 yang dikumpulkan oleh Atlante Statistico dei Comuni Institut Statistik Nasional Italia. Analisis empiris berfokus pada sampel Kotamadya Italia selama periode tahun 1999 sampai 2004. Hasil penelitian dilaporkan hasil estimasi model baseline untuk pendekatan diff index pada kolom 1. Kami menggunakan semua tahun setelah 2001, yaitu dari 2001 hingga 2004. Estimasi dampak perubahan aturan fiskal sebesar 13,4 poin persentase untuk kesalahan perkiraan pendapatan, 9,5 pp untuk kesalahan perkiraan pengeluaran. Dibandingkan dengan rata-rata pra-reformasi kesalahan perkiraan pendapatan atau pengeluaran, yaitu 57,8 atau 53,3 pp, setelah penghapusan hambatan, fiskal kota kecil mengalami rata-rata kesalahan perkiraan pendapatan atau pengeluaran yang lebih besar sekitar 23% atau 18%. Kolom 2-5 melaporkan hasil estimasi bila pada periode setelahnya setiap tahun dimasukkan secara terpisah dan alternatif. Temuan utama adalah bahwa efeknya tidak homogen dari waktu ke waktu. Hasil pada kolom kedua menunjukkan bahwa penghapusan pembatasan fiskal untuk kota kecil pada tahun 2001 dan pengenalan insentif bagi yang patuh tidak mempengaruhi kesalahan perkiraan anggaran baik dari pendapatan maupun pengeluaran. Kesimpulan, dengan memanfaatkan eksperimen kuasi alami yang dihasilkan pada tahun 2001 dengan pengecualian dari DSP Kotamadya Italia di bawah 5.000 penduduk, pengetatan batasan anggaran dan pengenalan sanksi berat bagi yang tidak patuh pada tahun 2002, kami memperkirakan efek aturan anggaran pada anggaran kesalahan perkiraan. Kami menemukan bahwa DSP efektif dalam mengurangi kesalahan perkiraan anggaran di Kotamadya Italia. Secara khusus, hasil kami menunjukkan bahwa Kotamadya yang terkena aturan anggaran memiliki proyeksi pendapatan dan pengeluaran yang lebih akurat, terutama untuk biaya dan tarif dan pengeluaran modal. Mempertimbangkan heterogenitas geografis
dan demografis dari efek aturan anggaran di seluruh Kota Madya, hasil kami menunjukkan bahwa Kota Madya di barat laut yang lebih berkembang secara ekonomi dan kurang bergantung pada transfer antar pemerintah, membuat perkiraan yang lebih optimis tanpa adanya kendala fiskal. Proyeksi anggaran yang lebih akurat juga diamati di Kota Madya, di mana aturan fiskal lokal disertai dengan sebagian besar kaum muda dan penduduk dengan pendidikan yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kekurangan dari presentasi ini, kami mohon maaf. Terima kasih. Salam.